Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Rohatul Asna Jalilah, NIM D1A019110, mata kuliah Hukum Tata Guna Tanah kelas A2. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi Hukum Tata Guna Tanah. Materi-materi yang akan saya presentasikan pada video kali ini, yang pertama adalah pengertian tata guna tanah, yang kedua landasan hukum tata guna tanah, yang ketiga prinsip-prinsip tata guna tanah, yang keempat asas-asas tata guna tanah, dan yang kelima adalah tujuan dari tata guna tanah. Materi yang pertama adalah pengertian tata guna tanah. R. Suprapto menyatakan bahwa tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan penataan peruntukan, penggunaan, dan persediaan tanah secara berencana dan teratur, sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang, dan serasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan R. Suprapto, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan penataan penyediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah secara berencana dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Hukum Positif Indonesia juga memberikan pengertian pengelolaan tata guna tanah atau penata gunaan tanah, dimuat dalam penjelasan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Junto Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, yaitu penata gunaan tanah sama dengan pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai suatu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Kemudian materi selanjutnya adalah landasan hukum tata guna tanah. Penata gunaan tanah sebagai bagian dari hukum agraria nasional mempunyai landasan hukum yang bersumber dari ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Adanya penegasan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada harus diperuntukkan sebesar-besar kemampuan rakyat, maka pemerintah harus mengatur penggunaan tanah baik untuk keperluan negara, masyarakat, maupun kepentingan pengembangan usaha perekonomian. Selain dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, landasan hukum dari tata guna tanah juga termuat dalam pasal 2 ayat 2 huruf A Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Selain itu juga, dalam rangka pemeliharaan tanah ditetapkanlah ketentuan pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan perhatikan pihak yang ekonomis lemah. Kemudian materi selanjutnya yaitu prinsip dan dasar penata gunaan tanah. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa penata gunaan tanah mempunyai 3 prinsip, yaitu yang pertama prinsip penggunaan aneka atau principle multiple use. Prinsip ini menghendaki agar penata gunaan tanah harus dapat memenuhi beberapa kepentingan sekaligus pada suatu kesatuan tanah tertentu. Prinsip ini mempunyai peranan penting untuk mengatasi keterbatasan areal, terutama di wilayah yang jumlah penduduknya sangat padat. Prinsip yang kedua adalah prinsip penggunaan maksimum atau Principle of Maximum Production. Prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang tanah diarahkan untuk memperoleh hasil fisik yang setinggi-tingginya untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang mendesak. Kemudian prinsip yang terakhir adalah prinsip penggunaan optimum atau Principle of Optimum Use. Prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang tanah memberikan keuntungan ekonomis yang sebesar-besarnya kepada orang yang menggunakan atau mengusahakan tanpa merusak sumber alam itu sendiri. Selanjutnya adalah materi tentang asas-asas tata guna tanah. Asas penata gunaan tanah ditetapkan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, yaitu yang pertama adalah asas keterpaduan. Maksud dari asas ini adalah penata gunaan tanah dilakukan untuk mengharmoniskan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Kemudian asas yang kedua adalah asas berdaya guna dan berhasil guna. Maksud dari asas ini adalah penata gunaan tanah harus dapat mewujudkan peningkatan nilai tanah yang sesuai dengan fungsi ruang. Kemudian asas yang ketiga adalah asas serasi, selaras, dan seimbang. Maksudnya adalah penata gunaan tanah menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pemegang hak atas tanah atau kuasanya, sehingga meminimalkan benturan kepentingan antara penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Kemudian asas yang keempat adalah asas berkelanjutan. Maksudnya adalah penatagunaan tanah menjamin kelestarian fungsi tanah demi memperhatikan kepentingan antara generasi. Kemudian asas yang selanjutnya adalah asas keterbukaan. Maksud dari asas ini adalah penatagunaan tanah dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian asas yang terakhir adalah asas persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. Maksud dari asas ini adalah dalam penyelenggaraan penatagunaan tanah tidak dapat mengakibatkan diskriminasi antar pemilik tanah, sehingga ada perlindungan hukum dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah. Kemudian materi yang selanjutnya adalah tentang tujuan tata guna tanah. Tujuan penatagunaan tanah ditetapkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, yaitu yang pertama adalah mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Tujuan yang kedua adalah mewujudkan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah. Tujuan yang ketiga adalah mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah. Kemudian tujuan yang terakhir adalah menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.